wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada para fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawari. Merujuk kepada Al-Quran yang kita bacakan ini, sebagaimana yang kita ketahui di bulan Muharram ini dikenal dengan orang istilahnya yaitu lebaran anak yatim. Tentunya kita berharap di bulan Muharram ini juga terdetik hati kita, perasaan kita, ada sikap empatinya. Tidak hanya sifat simpati, tapi ada empati. Kalau hanya simpati itu hanya merasa kasihan saja, hanya merasa kasihan saja. Tapi kalau empati, sudahlah dia merasa, lalu dibantunya pulang lagi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Jumat yang berbahagia ini, Allah masih menghidayahkan kepada kita semua pikiran yang tenang, kesehatan yang luar biasa, mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat ikhlas karena Allah, beribadah salat Jumat berjamaah. Tentunya kita berharap dari Jumat ke Jumat ada perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing, terutama perubahan peningkatan ketakwaan dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurah buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap di setiap doa yang kita panturkan, bahwasanya di tutup usia kita nanti ada bantuan syafaat dari beliau, sehingga kita akan mudah memasuki surga ya Allah, dan kita berharap Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Firman Allah dalam Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada para fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawari. Merujuk kepada Al-Quran yang kita bacakan ini, sebagaimana yang kita ketahui di bulan Muharram ini dikenal dengan orang istilahnya yaitu lebaran anak yatim. Tentunya kita berharap di bulan Muharram ini juga terdetik hati kita, perasaan kita, ada sikap empatinya. Tidak hanya sifat simpati,
tapi ada empati. Kalau hanya simpati itu hanya merasa kasihan saja, hanya merasa kasihan saja. Tapi kalau empati, sudahlah dia merasa, lalu dibantunya pula lagi. Di mana saat ini kita sangat-sangat mengetahui sekali, berhubung saat ini adalah tahun ajaran baru. Bapak, saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang diberikan lapangan rezeki, kelebihan rezeki, mari khatib mengajak kepada kita semua, bantu anak-anak yatim. Di bulan Juli ini bantu misalkan dengan peralatan-peralatan sekolahnya, karena pada saat ini juga keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita melihat dan mendengar ada sebuah kisah yang begitu luar biasa, bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang bernama Atiyah bin Khalaf. Atiyah bin Khalaf ini seorang saudagar yang kaya raya, saudagar kurma, berdagang kurma yang kaya raya. Di suatu ketika beliau ini diuji oleh Allah menjadi fakir miskin, tidak ada lagi yang dimilikinya. Lalu datanglah seorang ibu dan seorang anak untuk meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada Atiyah bin Khalaf. Yang dimiliki oleh Atiyah bin Khalaf ini hanyalah yang melekat di badannya saat itu. Maka yang melekat di badannya saat itu baju yang dia miliki diberikan kepada ibu dan anak yatim tersebut. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melalui mimpinya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangankan ketika masih saudagar, jangankan ketika masih memiliki harta benda, sesudah jatuh miskin pun, sesudah tidak memiliki apapun, juga mau bersedekah dan memberikan santunan kepada fakir miskin. Maka pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, ada beberapa hal keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, hamba Allah manusia yang senantiasa mau menyantuni fakir miskin. Di antara yang pertama kata Rasulullah, dekat dengan beliau. Dekat dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu luar biasa dekatnya orang yang menyantuni anak yatim di yaumil lahir nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita yakin dan percaya, kalaulah sudah dekat dengan Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surga Allah akan menghampiri kita semua. Yang kedua, orang yang senantiasa mau menyantuni anak-anak yatim ini, jaminannya masuk surga. Man kasa yatiman, man a'ta yatiman, kata Rasulullah, adkhalahul jannah. Barang siapa yang menyantuni, barang siapa yang memberikan, barang siapa yang menafkah, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Begitu luar biasa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaminannya adalah masuk surga. Jaminan yang pertama dekat dengan Rasulullah. Jaminan yang kedua masuk surganya Allah. Maka khatib mengajak kepada kita semua di bulan Muharram yang identik dengan lebaran anak yatim ini, mari kelapangan rezeki kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bantu anak-anak yatim. Apalagi saat ini mereka sangat-sangat membutuhkan sekali, terutama untuk masuk sekolahnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dibukanya pintu rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditolaknya bala yang akan menimpa kita. Begitu luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua.
hamba Allah manusia yang menyantuni anak yatim, baik ketika ada kelapangan maupun ketika tidak ada kelapangan lagi, seperti yang sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Atiyah bin Khalaf tadi. Dulu beliau adalah pengusaha kurma yang kaya raya, tapi diuji oleh Allah, tidak memiliki apapun, tetap juga mau menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Jami' Hasan bin Sabih Ismail A'la ini merupakan hamba Allah, saudara-saudara yang senantiasa dekat dengan Allah dan Rasulnya dalam menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhaswana wa tamim taksirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.